Pernah gak sih kamu kepikiran, kenapa Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban? Kenapa harus hewan tertentu yang dikurbankan? Dan apa sebenarnya makna di balik perayaan ini? Ternyata Idul Adha bukan cuma soal daging dan kumpul keluarga. Di baliknya ada kisah sejarah dan nilai kehidupan yang dalam banget. Idul Adha itu berawal dari kisah Nabi Ibrahim yang diuji keimanannya. Bayangin, beliau diminta untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail. Tapi ketika hendak dilaksanakan, Allah menggantinya dengan seekor domba. Dari situlah tradisi kurban dimulai sebagai simbol ketaatan dan pengorbanan yang luar biasa. Uniknya, Idul Adha dirayakan tiap tanggal 10 Dzulhijjah dalam kalender Hijriyah. Itu artinya tanggalnya berubah-ubah kalau dilihat dari kalender Masehi. Kadang bisa jatuh di musim panas, kadang di musim hujan, tergantung rotasi bulan. Ini juga bikin waktu pelaksanaan haji jadi dinamis setiap tahunnya. Nah, ngomongin soal kurban, hewan yang dikurbankan gak bisa sembarangan. Biasanya sapi, kambing, domba, atau unta. Tapi ada syaratnya juga, harus sehat, cukup umur, dan gak cacat. Ini bukan tanpa alasan, karena kurban itu simbol ketulusan. Jadi gak boleh settingga-settingga atau asal-asalan. Tahu gak? Ternyata 1 ekor sapi bisa digunakan untuk kurban atas nama 7 orang. Sedangkan kambing atau domba hanya untuk 1 orang. Jadi kalau kamu lihat orang patungan kurban sapi, itu memang dibolehkan dalam aturan. Ini bikin kurban jadi lebih terjangkau dan merata bagi banyak orang. Selain sebagai bentuk ibadah, kurban juga punya nilai sosial yang tinggi. Daging hasil kurban dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan cuma soal keimanan, tapi juga soal kepedulian dan keadilan sosial. Idul Adha jadi momen berbagi, bukan cuma berpesta. Yang menarik lagi, di hari Idul Adha ini, umat muslim dianjurkan untuk tidak memotong kuku atau rambut sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurban disembelih. Ini sebagai bentuk ikut merasakan pengorbanan. Seolah-olah diri kita juga sedang bersiap untuk berkurban secara spiritual. Ternyata, Idul Adha juga dikenal sebagai hari besar kedua setelah Idul Fitri. Tapi suasananya sedikit berbeda. Kalau Idul Fitri identik dengan maaf-maafin dan silaturahmi, Idul Adha lebih terasa suasana spiritual dan kesederhanaannya, apalagi karena bertepatan juga dengan puncak ibadah haji. Di Mekah, puncak Idul Adha dirayakan bersamaan dengan wukuf di Arafah. Jutaan jemaah haji dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat, berdoa dan memohon ampunan. Bagi yang gak berhaji, disunahkan untuk puasa Arafah sehari sebelumnya. Katanya, bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Ada juga fakta menarik. Kata kurban berasal dari bahasa Arab kurban yang artinya mendekatkan diri. Jadi bukan sekadar menyembelih hewan, tapi juga tentang mendekatkan diri kepada Tuhan lewat tindakan nyata. Entah itu pengorbanan waktu, tenaga, atau bahkan ego pribadi. Kurban juga jadi pengingat penting buat kita bahwa hidup ini penuh ujian. Kadang kita harus melepas sesuatu yang kita sayang demi sesuatu yang lebih besar. Seperti Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya demi taat kepada Allah. Ini bukan soal darah dan daging, tapi soal keikhlasan hati. Yang lebih seru lagi, di beberapa daerah di Indonesia, tradisi Idul Adha punya keunikan masing-masing. Misalnya di Lombok, ada lebaran topat yang digelar seminggu setelah Idul Adha. Ada juga tradisi berbagi daging dalam daun pisang atau diarak keliling kampung. Kental banget unsur budaya lokalnya. Tapi meskipun beragam, inti dari Idul Adha tetap sama, tentang ketaatan, keikhlasan dan berbagi. Makanya,
Momen ini jadi waktu yang tepat buat refleksi diri. Apa yang udah kita korbankan? Apa yang bisa kita berikan buat orang lain? Dan sejauh mana kita mau taat walau itu berat? Idul Adha juga ngajarin kita tentang keadilan. Saat daging dibagi, tidak boleh ada yang merasa lebih atau kurang. Semuanya rata, semuanya dapat. Ini mencerminkan bahwa dalam Islam, berbagi itu bukan soal jumlah, tapi soal niat dan keadilan dalam pelaksanaannya. Dan jangan lupa, hewan yang disembelih pun diperlakukan dengan sangat baik. Prosesnya diawali dengan niat, lalu dilakukan dengan cara yang tidak menyakitkan. Bahkan, dianjurkan untuk tidak memperlihatkan pisau sebelum penyembelihan. Ini menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi nilai kasih sayang, bahkan pada hewan. Jadi, di balik perayaan Idul Adha, ada pelajaran hidup yang luar biasa dalamnya. Bukan cuma ibadah ritual, tapi juga bentuk nyata dari cinta, pengorbanan, dan kepedulian. Momen ini bukan hanya buat yang mampu, tapi buat siapa saja yang ingin belajar jadi pribadi yang lebih baik. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, satu fakta, sejuta rasa penasaran.